Teman-teman, pernahkah Anda berdoa dengan begitu keras sampai dada Anda sesak, tetapi tetap saja hidup seperti tidak bergerak? Atau pernahkah Anda merasa doa Anda itu seperti tertahan, seolah-olah berhenti di ruang tamu rumah Anda dan tidak pernah mencapai orang-orang yang Anda cintai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah, seorang wanita suatu hari mendekati seorang guru spiritual terkenal. Dengan mata berkaca-kaca dia bertanya, "Tuan, bagaimana cara membuat doa saya itu sampai kepada anak-anak saya? Karena mereka sedang kesulitan di luar sana. Aku sudah berdoa setiap malam, tapi kenapa mereka masih saja tetap menderita?" Dan jawabannya itu mengubah hidup banyak orang. Dan mungkin hari ini mengubah hidup Anda juga, teman-teman. Wanita itu berdiri di sudut ruangan sebuah acara spiritual besar. Suaranya gemetar, penuh beban seorang ibu yang sudah kehabisan tenaga. Kemudian guru itu tersenyum lembut, bukan senyum meremehkan, tapi senyum seseorang yang sudah melihat kebenaran yang lebih dalam. Guru itu berkata, "Bu, doanya sudah sampai," katanya. "Yang belum sampai itu adalah rasa syukur ibu, seolah doa ibu itu sudah terkabul." Wanita itu terdiam, kemudian bertanya, "Maksudnya gimana, Tuan?" Dokter Murphy lalu menjelaskan sebuah rahasia kuno yang selama ini selalu kita lewatkan. Murphy berkata, "Alam semesta ini netral, Bu. Ia tidak tahu mana yang baik ataupun buruk. Ia hanya memantulkan kembali apapun yang kita pancarkan sebagai energi." Nah, jika seseorang berdoa dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dengan rasa "Tuhan tolong, karena keadaan sedang buruk," nah, maka medan energi kosmik itu membaca sebagai, "Oh, ini keadaan buruk." Maka akan memunculkan kembali keburukan tersebut. Nah, jika seseorang berkata, "Ya Tuhan, kabulkanlah doaku, kabulkan, kabulkan," maka medan energi ini membacanya belum terkabul, dan ia memantulkannya kembali sebagai ketidakterkabulan itu. "Bukan kata-kata doamu yang menggerakkan semesta," kata guru itu, "tapi perasaanmu. Jika Anda berdoa sambil memohon, Anda memancarkan rasa kurang. Jika Anda berdoa sambil menangis dalam ketakutan, kecemasan, maka Anda memancarkan rasa takut tersebut. Dan jika Anda berdoa sambil berharap, berarti Anda memancarkan ketiadaan hasil. Tapi jika Anda berdoa dalam keadaan berterima kasih, bersyukur, seolah-olah semuanya sudah terjadi, itulah yang akan mengubah segalanya." Guru itu kemudian memberikan contoh. "Setiap kali saya akan melakukan wawancara," katanya sambil tersenyum, "saya itu tidak berdoa, 'Ya Tuhan, semoga wawancara ini berjalan dengan lancar.' Tidak. Itu sama saja dengan mengatakan kepada semesta, 'Wawancaraku belum bagus, wawancaraku belum lancar.' Tapi saya berdoa seperti ini, 'Terima kasih Tuhan, wawancara yang indah ini benar-benar luar biasa dan sudah terjadi. Terima kasih atas kelancaran yang sudah Engkau berikan, Tuhan.' Dan alam semesta melihat itu sebagai sebuah kenyataan, lalu ia memantulkannya kembali menjadi sebuah kenyataan." Wanita itu menunduk, air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya dia mengerti. Kemudian Joseph Murphy berdiri, lalu berkata dengan perlahan, "Kalau ibu ingin doa itu sampai kepada anak-anakmu, jangan berdoa dari rasa takut kehilangan mereka, Bu. Berhentilah berkata, 'Ya Tuhan, tolong lindungilah anakku.' Nah, karena itu berarti anak kamu itu belum terlindungi. Mulailah berkata, 'Terima kasih Tuhan, anak-anakku sudah Engkau lindungi. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga mereka dan menuntun mereka.' Nah, kemudian ibu rasakan, betul-betul rasakan, seolah-olah semuanya benar-benar sudah selesai, sudah tuntas, dan sudah benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Karena saat itu juga medan energi kehidupan mendapat bahan untuk bekerja. Bukan kecemasanmu, bukan ketakutanmu, bukan rasa kurangmu, tapi rasa syukur, bahagia yang memancar dari kenyataan baru." Nah, wanita itu kemudian pulang dengan hati yang berbeda. Malam itu dia tidak lagi menangis memohon, tapi dia duduk di ruang tamunya, menutup mata dan berkata dengan perlahan-lahan, "Terima kasih Tuhan, anak-anakku sudah Engkau kuatkan, sudah Engkau lindungi, sudah Engkau pulihkan, dan sudah Engkau bahagiakan kehidupannya." Dan sejak hari itu, perlahan-lahan perubahan mulai terjadi. Hatinya jadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan anak-anaknya mulai menemukan jalan keluar dari masalahnya, teman-teman. Bukan karena keajaiban turun dari langit, tapi karena doanya akhirnya masuk ke medan energi kosmik dengan jalur energi yang benar, dengan frekuensi yang benar, dan semesta yang selalu netral akhirnya punya sesuatu yang bisa ia pantulkan kembali sebagai kenyataan. Bukan ketakutan, melainkan kenyataan yang sudah disyukuri. Dan teman-teman, jika Anda berminat untuk memperdalam kekuatan pikiran bawah sadar ini,
Untuk link e-booknya sudah saya sematkan di deskripsi saya, atau teman-teman bisa DM kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.